Keluar itu. Iya, sebentar ya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam kesempatannya warahmatullahi pada wabarakatuh. kali ini. Yang saya hormati Ibu Penguji, Ibu Santi Rimawati SIP, dan yang saya hormati Ibu Coach, Ibu Niputu Dewi Stianingsih SEMM, dan yang saya hormati Bapak Mentor, Bapak Idam SKMMM, MKM. Eh, Judul seminar kali ini adalah tentang seminar peningkatan pengetahuan pasangan usia subur atau disingkat PUS tentang metode kontrasepsi jangka panjang disingkat MKJP. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rahmida. Saya pangkat penata muda golongan 3A, jabatan bidan ahli pertama di Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Lompetodea. Izinkan saya menyampaikan latar belakang dari isu yang saya angkat. Pelayanan Keluarga Berencana atau KB merupakan salah satu program prioritas dalam sistem pelayanan kesehatan dasar di Indonesia untuk menekan angka kehamilan yang tidak direncanakan dan menurunkan angka kematian ibu adalah dengan meningkatkan cakupan penggunaan alat kontrasepsi, khususnya metode kontrasepsi jangka panjang. Pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang seperti IUD, implan, metode operasi pria, metode operasi wanita di tahun 2024 di wilayah Puskesmas Lompetodea itu hanya 30%. Nah, beberapa faktor penyebabnya antara lain, pertama kurangnya informasi tentang kontrasepsi jangka panjang, kemudian rendahnya pengetahuan pasangan usia subur, dan kurangnya media edukasi. Bidan memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan promotif dan preventif, termasuk dalam hal edukasi kontrasepsi. Tujuan aktualisasi ini mengedukasi pasangan usia subur tentang metode kontrasepsi jangka panjang, serta mendukung program KB nasional dan visi Pemda Parigi Motong. Ada beberapa kegiatan yang saya lakukan pada aktualisasi ini. Kegiatan pertama yaitu melakukan persiapan aktualisasi dengan tahap kegiatannya yang pertama tuh konsultasi dengan mentor, kemudian merancang jadwal aktualisasi, dan yang ketiga mengumpulkan referensi. Kegiatan kedua yang dilakukan adalah membuat materi media metode kontrasepsi jangka panjang. Yang pertama dengan tahap kegiatan merancang materi MKJP, kemudian tahap kedua menyusun materi tentang MKJP, dan yang ketiga finalisasi materi. Kegiatan yang ketiga yaitu membuat media edukasi dengan tahapan kegiatan membuat media leaflet, kemudian membuat media poster, dan membuat pretest dan posters. Kegiatan yang keempat adalah melakukan penyuluhan kegiatan, yang dengan tahap kegiatan memberikan pretest, kemudian melakukan kegiatan penyuluhan, dan yang ketiga memberikan posters. Kegiatan yang terakhir yang saya dilakukan adalah evaluasi peningkatan pengetahuan dengan tahap kegiatan pertama mengumpulkan pretest dan posters, kemudian mengumpulkan data, dan tahap kegiatan ketiga mengelola data dan membuat laporan evaluasi. Kegiatan media edukasi, membuat leaflet, poster, pretest, dan posters ini keterkaitannya dengan tugas, fungsi, atau uraian tugas, yaitu ASN berperan dalam inovasi pelayanan dan penyebaran informasi kesehatan. Dengan keterkaitannya dengan mata pelajaran manajemen ASN, yaitu pengelolaan sarana dan media edukatif, Smart ASN, penguasaan teknologi dan kemampuan komunikasi. Adapun jadwal kegiatan yang telah saya rencanakan, yang telah saya susun, kegiatan pertama yaitu melakukan persiapan aktualisasi. Insya Allah akan saya laksanakan pada bulan September ini, pada minggu keempat. Kemudian membuat materi dan membuat media edukasi akan saya lakukan insya Allah pada bulan Oktober minggu pertama. Untuk penyuluhan kegiatan akan dilakukan pada bulan Oktober minggu kedua, dan evaluasi peningkatan pengetahuan akan dilakukan pada minggu ketiga. Sekian seminar saya kali ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Coach.
Stop share. Terima kasih atas pemaparannya. Tabik selanjutnya kami silakan kepada Bapak Mentor untuk dapat memberikan gambaran dukungan selama aktualisasi ini dilaksanakan. Tabik silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Eh, ya sebagai penguatan dari teman kita ini untuk melakukan memberikan yang diberikan dalam presentasi hari ini, memang judulnya itu adalah bagian dari satu hal yang penting di kerja-kerja yang dilakukan di Puskesmas, termasuk di dalam 12 indikator standar pelayanan. Jadi memang ada beberapa hal yang dilakukan oleh si Rahmi ini, termasuk di pemberian pencerahan kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu hamil dan pasangan usia subur, bagaimana pentingnya itu ber-KB, sehingga pada endingnya nanti itu tidak melahirkan orang yang stunting. Jadi sangat penting apa yang judul yang ditulis oleh rekan saya Rahmi. Ini itu yang penguatan-penguatan yang saya bisa sampaikan dengan beberapa kali diskusi dengan dia, dengan beliau ini semakin bisa mengerucut dan bisa mendapatkan satu solusi, meskipun solusinya ini sebenarnya sudah dilakukan, tetapi kita butuh kontinuitasnya dan penetrasinya lebih dalam ke objek-objeknya tadi. Demikian Bu yang saya bisa berikan penguatan kepada Bu Rahmi. Ya, terima kasih Bapak Mentor atas penguatan yang diberikan. Selanjutnya kami silakan kepada Ibu penguji untuk memberikan tanggapan serta saran-sarannya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam salam warahmatullahi sejahtera untuk wabarakatuh. kita sekalian. Yang saya hormati Pak Mentor, Pak Idam SKM, yang tadi telah memberi dukungan atas rancangan aktualisasi dari Rahmida. Yang saya hormati Ibu Niputu Dewi sebagai coach. Yang saya hormati ada Ibu host, Ibu Dita. Kemudian yang kita banggakan bersama yaitu Rahmida ya, yang tadi telah memaparkan tentang peningkatan pengetahuan pasangan usia subur atau PUS tentang metode kontrasepsi jangka panjang di ini ya, Di wilayah Puskesmas Lompetodea. di wilayah Puskesmas Lompetodea. Lompetoria. Oke. Untuk ini ya, untuk Rahmida nanti di ini, di judul ini nanti di ini ya, dijelaskan ya. Mungkin izin Ibu Coach, apa bisa ditambah puskesmas yang ini ya, yang dia bekerja ya? Iya, pastinya. Ya, harusnya ada di sini ya untuk Rahmida Iya. ya. Agar saya juga tadi bingung ini di puskesmas mana ini? Oh, Ya, Ibu, ya. oke. Itu yang ditambah. Kemudian tadi penyampaian dari Bapak Coach ya bahwa ini memang sangat dibutuhkan apalagi ini untuk ini ya eh, mengenai kontrasepsi ini KB ya. Iya, Ibu. Ini sangat bermanfaat buat masyarakat yang ada di puskesmas tempat Rahmida bekerja ya. Karena ini sangat bermanfaat dan menambah nilai ya untuk puskesmas dan ini juga sudah sesuai mungkin dengan visi misi dari Pak Bupati ya. Nanti ditambahkan di depannya ya, Ramida. Iya, Ibu. Oke, kemudian tentunya Ramida di sini Ibu melihat ini kemudian ide gagasannya ya. Mohon izin Bu Coach. Ide Iya, silakan gagasannya ini teman-teman.
Oke, sudah sesuai dengan ini. Kemudian itu di ini ya, ide gagasannya. Kemudian ini, oke, memiliki unsur ke ini ya. Ya, kemudian di sini di saya periksa ini di tahapan kegiatannya ya, Iya, di, Ibu. di tahapan kegiatan milestone-nya ya ini. Oke. Iya, nanti di ini boleh tidak ditambah ya di latar belakang tadi Pak Pak Mentor sudah menyampaikan bahwa Ibu ingin melihat nanti di latar belakang itu bahwa disampaikan eh, ini ya keadaan saat ini dan kondisi yang diharapkan ya. Ya, Ibu. Boleh ya? Mohon izin Ibu Coach bisa ya? Iya, iya Bu. Ya. Karena di Seperti sini itu. saya ya, karena di sini saya lihat di latar belakang ini belum belum Ya, tersampaikan ini apa yang ya, disampaikan diperkaya oleh lagi. Pak Mentor ya. Iya, Oke, kemudian ini untuk identifikasi, oh ya, tentunya Rahmidah di Iya, Bu. apa Anda bekerja di Puskesmas ya? Iya, Bu. Tentunya jejaring kerja yang dibangun, tentunya apa namanya, Ibu ingin melihat nanti identifikasi ini ya, tim siapa saja nanti yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan rancangan aktualisasinya ini. Yang pertama tentu mentor sebagai yang apa namanya yang menyeleksi nanti kegiatan saya, kemudian eh, pasangan usia subur, terus nanti saya berkoordinasi dengan bidan Bikornya KIA, Mm-mm. Ibu Lydia, Ibu Bidan Lydia, nanti untuk supaya bisa dijadwalkan ikut posyandu dan membagikan tentang kegiatan ini, Bu, melaksanakan kegiatan ini. Dan juga Oke, teman-teman sejawat mungkin nanti saya akan minta bantuan. Oke. Kemudian untuk ini ya, untuk Rahmida ya, Iya, Rahmida Bu. sebagai seorang ASN ya, tentunya selama 2 bulan Anda bekerja di tempat pekerjaan Anda di Puskesmas ya, sebagai seorang ASN, bagaimana pandangannya dalam kedudukannya dan peran ASN menuju Smart ASN atau sebagai pelayan publik? Oke. Manajemen ASN. Tentu kita sebagai ASN harus mampu menjadi bidan pegawai yang baik, yang profesional, memiliki kompeten dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentu dan sekarang ASN harus mampu memiliki kemampuan digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat supaya lebih baik. Begitu, Ibu. Iya, memang seharusnya seperti itu ya, Rahmida, sebagai seorang pelayan publik ya, sebagai seorang pelayan publik, tentunya Anda dituntut untuk bagaimana bekerja sebagai seorang ini ya, seorang apa petugas kesehatan ya, petugas kesehatan, bagaimana Anda bekerja sebagai pelayan yang mementingkan kepentingan masyarakat ya. Dan ini ketika dilaksanakan dengan baik, tentunya ada penambahan nilai ya, penambahan nilai di puskesmas tempat Anda bekerja. Tentunya di sini dalam bekerja, bagaimana sikap sikap Rahmida dalam bekerja kepada pimpinan terhadap rekan kerja. Bagaimana Anda mengimplementasikan definisi ASN berakhlak di lingkungan kerjanya? Ya, terima kasih, Bu. Untuk mengaplikasikan berakhlak ASN di tempat yang bekerja, tentu saya bekerja tidak sendiri. Ada banyak pimpinan dan staf-staf yang ada di puskesmas. Untuk yang pertama itu berakhlak berorientasi pelayanan. Saya tentu harus mempunyai sikap yang ramah, cekatan, kemudian mampu bersikap sopan dan santun kepada pimpinan dan teman-teman sejawat lainnya. Kemudian saya juga harus mempunyai sifat akuntabel, yaitu bisa melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, cermat, kemudian tidak memakai kekayaan atau peralatan yang ada di puskesmas untuk dipakai sendiri.
kemudian harus juga kompeten. Kompeten itu artinya saya juga sebagai bidan melayani masyarakat harus meningkatkan kompetensi diri saya, kemudian bisa membantu orang lain belajar dan melaksanakan tugas saya sebagai bidan dengan baik. Kemudian yang keempat, harmonis. Saya harus menghargai setiap eh, teman sejawat ataupun atasan atau pimpinan, tidak membeda-bedakan. Kemudian bisa membangun lingkungan kerja yang lebih baik. Loyal, saya harus memegang teguh ideologi Pancasila, kemudian tidak menjaga nama baik ASN, kemudian instansi, kepala pimpinan, ataupun nama baik negara. Kemudian saya juga harus cepat menyesuaikan diri, karena selama 2 bulan ini saya sudah bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di puskesmas, di tempat kerja. Kemudian saya juga harus bersikap proaktif, tidak berdiam diri begitu, Ibu. Yang ketujuh yaitu kolaboratif. Saya harus cepat menyesuaikan diri dengan menghadapi perubahan yang ada di puskesmas, kemudian terus berinovasi untuk mengembangkan kreativitas. Terima kasih. Oke. Kemudian Ramida, coba berikan Ibu ini ya, contoh perilaku nilai berakhlak pada kegiatan 4 ya, pada kegiatan 4 ini ya, pada kegiatan 4 tahapan 2 khususnya nilai loyal. Oke. Tahapan 4 yaitu melakukan penyuluhan kegiatan. Yang kegiatan berapa, Bu? Yang kegiatan 2? Ya, kegiatan 2. Oke. Kegiatan 2 yaitu melakukan kegiatan penyuluhan secara langsung kepada pasangan usia subur dengan loyal, yaitu sebagai nanti saya pemberi materi, tentu saya harus memberikan materi yang baik, yang sesuai dengan materi yang saya berikan. Harus sesuai dengan rancangan. Kemudian sebagai bidan, saya harus menjaga nama baik saya supaya nanti materi yang saya berikan tidak jelek gitu, tidak menjelekkan nama saya dan tidak menjelekkan nama instansi. Dan saya harus bersikap baik, bersikap ramah kepada PUS untuk menjaga nama ASN dan instansi, tidak berkata yang menyinggung, dan seperti itu, Ibu. Mohon maaf. Oke. Untuk Ramida, nanti pada saat ini ya, tolong dicatat pada saat seminar hasil nanti, Ibu ingin melihat ini ya, pembuktian ya, pembuktian dokumentasi ya, Ya, Ibu. bagaimana Rahmida membuat ini ya, pada saat sosialisasi Ibu ingin melihat videonya ya, atau edukasi yang dibuat oleh Rahmida ya. Ya, siap, Ibu. Oke. Kemudian untuk Rahmida jangan lupa ini ya, upload progres mingguan ya di Collabjar ya, berkaitan dengan pelaksanaan habituasinya nanti ya. Iya, siap, Ibu. Kemudian untuk Hamida konsultasi lagi kepada mentor dan coach ya. Iya, dan untuk peserta melampirkan ini nanti ya, bukti-bukti di setiap tahapan seminar aktualisasi nanti ya. Oke, siap, Ibu. Ya, berupa foto atau video ya, dokumen. siap. Kemudian mohon izin Pak Mentor, memohon bantuan Pak Mentor untuk memberikan penilaian sikap perilaku dan PKBT secara objektif kepada Rahmida. Nanti kalau Pak Mentor ini mohon disampaikan ya, Rahmida, Iya, pada saya Pak sampaikan, Mentornya. Ibu. Baik, mungkin demikian Ibu Coach. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu penguji atas saran masukannya, dan tabik selanjutnya Rahmida nanti disesuaikan apa yang disampaikan oleh Ibu penguji tadi, pengayaan di pendahuluannya, latar belakangnya ya, dan sukses selalu. Jadikan ini sebagai habituasi. Terima kasih, Terima Tabe. kasih, Ibu. Selanjutnya, Mohon sama-sama. maaf, Ibu, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.